mengeluarkan press release terkait dengan penitipan pengembalian kerugian negara dalam perkara tambang PT HOR periode 2020 sampai dengan 2025. Izin sebelum nanti presisi disampaikan langsung oleh Bapak kita, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Namun demikian, sebelum Bapak melakukan presisi kepada teman-teman media massa, kita akan melihat tayangan video atau film di mana ini mulai dari mulai dari saat penggeledahan sampai dengan tahap buat yang kita lakukan. Mohon silakan teman-teman untuk menampilkan dari video. Demikian tayangan video dari kami, kinerja dari tim penyidik. Selanjutnya mari kita dengarkan presisi dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Pak Aspinsus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Wakajati yang saya hormati, Pak Aspinsus, Pak Asisten dan rekan-rekan asisten dekan, Pak Aspinmil, Pak Pema, Aspidum dan Askatul, rekan-rekan jaksa, koordinator, yang saya hormati juga di sini ada dari rekan-rekan BSI ya, yang nanti akan membantu kami dalam bagaimana nanti kita punya NPL rekening penampung akan dikelola oleh Bank BSI ya, untuk menampung daripada uang-uang yang insya Allah ini kita akan memulai tahap pertama dari sekian-sekian banyak tahap, nanti akan bergulir terus
Ya, semoga nanti siapapun yang akan menjadi pimpinan di sini bisa melakukan hal yang sama, dan itu kita akan menjadikan momentum sore hari ini menjadi satu pemicu trigger gitu ya untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya untuk wilayah pertambangan. Sore hari ini kita depan kita sebagaimana kita semua saksikan ada kurang lebih ada uang 15 miliar 40 juta berapa ya? Ya sekian itulah, saya juga nggak tahu berapa, 570 446 yang kita terima dari PT Hakian Informasi yang memang kita lakukan proses penyidikan terhadap mereka, terutama pada saat melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Mitra Nusa Tenggara di Rata Totok. Jadi penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian ini di desa yang tadi saya sebutkan itu kita telah tetapkan sementara itu ada 3 yang sudah kita lakukan yang tindakan upaya paksa, yaitu tersangka atas nama BT yang bersangkutan adalah mantan Kadis SDM, kemudian BG bule ya direktur daripada PT HWR, dan HJ manajer produksi PT HWR, ini orang China ya. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi maupun keterangan ahli surat, antara lain kita sudah periksa 40 orang saksi dan 5 orang saksi ahli serta kegiatan penggeledahan PT HWR dan penggeledahan dinas SDM. Kemudian seperti yang sudah teman-teman saksikan, penggeledahan toko-toko emas di wilayah Manado dan Kota Mobagu. Mohon maaf, begitu banyak suara miring kepada kami waktu itu ya, yang mengatasnamakan rakyat, dan hari ini bisa teman-teman lihat inilah hasilnya. Kemudian kita lakukan penilaian kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh ahli lingkungan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan alat tambang yang tadi secara singkat sudah kita lihat dokumentasi videonya. Sampai sejauh ini penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan jumlah total senilai yang saya sebutkan tadi. Ini sementara ya, ini sementara. Ini dia akan bergulir terus sesuai dengan penggalian yang kita lakukan. Saya sudah perintahkan kepada semua penyidik siapapun yang terlibat dan upaya apapun yang bisa kita selamatkan daripada kekayaan alam kita, lakukan hal yang paling maksimal dan pertanggungjawabkan itu pada masyarakat ya. Jadi ini masih bergulir. Apakah penetapan tersangka bisa bertambah? Bisa, sangat bisa. Saksi-saksi sedang bergulir dan ini sudah mulai pada tingkat-tingkat pejabat tinggi, dan juga nanti kita lakukan untuk pengembangan saksi-saksi kepada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan. Sedikit saya jelaskan, kurang lebih ada konsesi 100 hektar. Uang yang kita ada di sini ini baru dari 32 hektar. 32 hektar ini pun juga periodenya kita masih pada klaster 2022 sampai 2025. Sementara wilayah pertambangan ini sudah diekspor dan dieksploitasi dan diproduksi itu kurang lebih 2013 sampai 2026. Dan ini sudah berganti-ganti pemimpin. Ini kita akan kejar terus kondisinya. Nah, jadi menjadi satu kesimpulan, teman-teman bisa lihat baru 32 hektar yang kita dapatkan dari potensi 100 hektar satu perusahaan.
ada 35 perusahaan yang perlu kita teliti lebih lanjut. Dan dari 35 perusahaan itu, di data yang sudah kita punya, kurang lebih ada 46.000 hektar yang sudah tereksplor dan tereksploitasi. Berapa banyak yang harus kita ambil? Inilah kita butuh dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Di tengah carut marut keadaan yang ada, kita di Sulawesi Utara tetap semangat. Kita nggak pusing dengan keadaan-keadaan yang lain, biar aja dimanapun terjadi gelombang anjing menggonggong, kita jalan terus. Bila perlu anjingnya kita tangkap, kan begitu. Ya, jadi dari 100 hektar konsesi ini baru 32 hektar. Apakah ada perhitungan dari tahun-tahun sebelumnya? Ada. Dari pengelola sebelumnya? Ada. Ini yang kita kejar. Nah, bisa saja jumlahnya bisa ratusan miliar. Ya, betul. Yang penting orangnya dapat dulu. Yang penting kalau dapat kita tambah tersangka, nggak dapat uangnya kita ambil hartanya. Gitu ya. Paham semua ya? Clear ya? Oke. Jadi ini merupakan langkah awal dalam pengembalian kerugian negara. Ya, tadi saya dikatakan Mas Krisis adalah penitipan daripada. Dan apakah nanti dalam persidangan bisa berkembang? Bisa. Bisa. Kan semua yang digunakan untuk putusan itu adalah fakta yang ada di depan pengadilan. Ya, fakta yang bisa. Tapi kalau untuk berkurang saya rasa enggak, kita akan pertahankan nanti bagian. Gitu, kita mendapatkan ini semua dengan susah payah. Kondisi ini. Karena dalam penanganan perkara tipikor ini tidak hanya dipentingkan untuk pendapat tersangka, ya saya sudah katakan serta pemindahannya, tetapi juga tidak pentingnya dilakukan pengawalan keuangan negara. Saya sudah 2 kali dengan teman-teman Kompas maupun Tawabun TV, saya sudah jelaskan bahwa kami akan dan juga kami berjanji bahwa nanti dalam realisasinya kita tidak hanya berfokus pada perkara dan penetapan tersangka maupun penahanan, itu tidak saja seperti itu, tapi bagaimana kita menyelamatkan kerugian keuangan negara yang hari ini kita bisa bertanggungjawabkan itu untuk publik di Sulawesi Utara. Karena uang ini nanti itu akan kembali ke masyarakat Sulawesi Utara. Jadi ukurannya seperti ini, 32 hektar kita bisa dapat segini. Berapa banyak yang hilang? Yang banyak pejabat yang mau atas nama rakyat itu. Paket yang mana? Ya, itu. Yang ada cukup-cukup. Ini yang kita tunggu. Gitu. Ini sudah kita kejar, kita akan buktikan sampai manapun. Selama masih di Indonesia, yakin pas ketangkap. Nggak mungkin kan? Ya. Dan kita sudah berhitung, bahkan bisa mencapai 100 lebih sampai 300 miliar. Kalau 100 konsesinya bisa kita clearkan semua. Karena masih ada 68 lagi hektar yang harus semua orang bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan maupun yang sudah mereka curi dari situ. Itu. Jadi ya, nanti kita akan tidak lanjuti. Bisa dilihat aja episodenya akan berjalan. Nanti kita ke FTV gitu, drama berseri. Drama berseri gitu. Tinggal Bang Man aja bingung nanti nampung duitnya. Gitu ya. Nah, jadi saya sedikit ingin merinci daripada apa yang ada di depan kita ini. Dari 15 miliar 40, 570, 446 rupiah itu kita bagi menjadi penjualan emas yang dilakukan PT HWR dan PT Antam itu kurang lebih 6 miliar 880, 181, 371 rupiah. Kemudian oh ya, itu ini periode 2021. Nah, untuk yang penjualan emas 2022 itu ada 4 miliar 382, 560, 576 rupiah.
Kemudian tahun 2023 ini semua penjualan ke Antam itu 3.778.499 dari sisi yang mereka ambil dari sumber daya alam kita berupa emasnya. Nah, untuk kerugian lingkungan itu hitungan kita dan ahli itu ada 11 miliar 858.100. Kerugian lingkungan hidup untuk PT AWR periode 2020-2025 karena mengingat ini sudah diproduksi diekspor itu dari 2013 ya gitu. Jadi kita lihat untuk kerugian lingkungan ekologisnya itu ada kurang lebih 8.379.100.000. Kemudian biaya kerugian ekonomi lingkungan 3.200.000.000 rupiah. Terhitung biaya pemulihan lingkungan itu ada 279 juta. Sehingga kita lihat total penerimaan ya. Jadi ada PNBP yang kita lihat sudah terbayarkan kurang lebih 3.715.672 rupiah itu sudah terbayarkan PNBP-nya, sehingga dari total yang ada 15 miliar ini ya kan, dan kita gabungkan antara penjualan dan lingkungan yang harus sebenarnya kita targetkan itu ada sekitar 23 miliar 896.454.773 rupiah. Ini yang kita akan maksimalkan, dan sementara di hadapan kita ini kita lihat bahwa yang sudah bisa kita tampilkan dan kita amankan kurang lebih 15 miliar 40.570.446 rupiah. Jadi ini yang bisa kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Kami selalu memohon semoga di hari yang baik, kebetulan hari ini juga kami punya hari bakti ya, hari bakti Adi Aksa yang ke-66. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berguna untuk masyarakat Sulawesi Utara, dan kita akan lakukan terus. Makin hari, makin bulan, makin berjalan, kasus-kasus akan kita tingkatkan kapasitas dan kualitas kasusnya. Karena ini tidak hanya melibatkan satu PT. Itu ya yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua secara singkat. Dan kami sekali lagi terima kasih untuk semua yang berperan, terutama para staf, asisten, dan tim penyidik yang sudah bekerja keras untuk melakukan ini semua, mulai penyelidikan sampai penyidikan, lalu kemudian kontribusi dari pihak media, terutama teman-teman media elektronik, media cetak, media sosial, dan semuanya. Saya melihat di Sulawesi Utara banyak sekali dukungan pada kami, positif sekali. Kami itu membuat kami semangat ya kondisinya, sehingga kami betul-betul ingin melakukan dari pengembangan ini menjadi maksimal semuanya. Nah, ini kita sekali lagi terima kasih. Begitu juga untuk teman-teman dari perbankan, Pak Sam dan rekan-rekan dari PSI, terima kasih untuk kerjasamanya. Hari ini kita akan titipkan dan mudah-mudahan akan muncul lagi ratusan miliar yang akan belakang yang bisa akan ditampung untuk kegiatan dan waktu-waktu yang akan datang sesuai dengan perkembangan yang akan kita lakukan. Jadi itu yang bisa kita sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak, juga dari teman-teman pengamanan, dari teman-teman dari Pomal, terima kasih semua, Pak Spikil dan rekan-rekan semua yang bisa ada di sini dalam rangka mensupport kita untuk kita tampilkan kepada masyarakat Sulawesi Utara.
Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Kepada rekan-rekan media, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Kajati, ini momen yang bagus. Silakan Mas, ayo Mas dulu. Sebut nama dan media ya, bersama media. Ya, terima kasih. Nama saya Desa dari RRI Manado. Dari mana? RRI Manado. RRI namanya? Roy Desa. Oke, silakan Pak. Izin Pak pertanyaan beberapa tersangka ini tadi waktu sudah ada beberapa tersangka dan juga kemungkinan akan ada beberapa tersangka lainnya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya Pak terkait dengan tersangka yang menjadi DPO yang warga negara Cina. Nah ini bagaimana cara? Terima kasih. Mau satu kali Sekaligus yang lain, silakan. Ayo tadi yang mana Pak Mas? Nama dan dari mana? Nama saya dari Ibu Manado. Tentunya ini sebuah apresiasi ada rilis dan pengungkapan yang luar biasa. Tetapi Pak Kajati izin beberapa waktu yang lalu penggeledahan pegawai masih tentunya juga mencuri perhatian publik. Nah pertanyaan kita, kenapa hari ini emas tersebut tidak ditampilkan di rilis ini? Mungkin ada penjelasan lain. Dan pertanyaan kedua, ke depan apa target dari Kajati dalam pengungkapan kasus korupsi? Apakah hanya fokus kepada tambang atau mungkin ada pemeriksaan yang lain seperti yang saat ini Kajati lagi gencar pemeriksaan dapur RBG? Terima kasih. Lagi? Ada lagi? Sebentar cukup? Oke, Pak izin Pak. baik, terima kasih dan dari Pak Roy. Betul, untuk tersangka WJ, Haji ini dia manajer produksi. Kita sudah pernah memeriksa dia satu kali pemeriksaan kalau tidak salah. Sekali pemeriksaan dan kemudian untuk panggilan berikut dalam pendalaman dari pemeriksaan itu yang bersangkutan tidak hadir, ya. Kemudian bagaimana kebenarannya? Ya tentunya nanti sesuai ketentuan kita tetapkan sebagai DPO kita, ya. Yang penting yang ada kita gulirkan dulu. Dan kemudian juga pendalaman dari apa yang kita lakukan pemeriksaan terhadap Haji maupun BT dan BG itu kita kembangkan juga kepada para pejabat-pejabat yang punya otoritas yang sekarang ini sedang berlangsung posisinya. Jadi khusus untuk yang Haji tadi ya, Mas Roy, itu kita sudah lakukan pemeriksaan sekali dan keduanya dia tidak hadir. Dan sesuai dengan ketentuan kan 2 kali, kita nggak perlu panggil 3 kali lagi. Kalau memang nggak ada kita DPO-kan nanti kita. Ya kan, tentu proses pencekalan sudah semua sudah jalan sebenarnya itu. Jadi kalau yakinnya kalau selama dia masih di Indonesia itu pasti ketemu. Kecuali kalau dia sudah lari keluar kan. Tapi waktu itu dari pemeriksaan pertama pun pada saat penetapan tersangka itu sudah bisa waktu itu sudah langsung dicekal, karena kalau belum kita tetapkan tersangka itu tidak bisa kita cekal kondisinya, ya. Jadi ada lebih kurangnya lah kira-kira seperti itu. Ya tapi itu prosesnya sedang berjalan, gitu ya. Lalu kemudian dari Tribun Manado, wah ini lagi hangat-hangat nih masalah MBG ini ya, MBG. Ya MBG sih kalau Sulawesi Utara tidak ada kaitannya untuk kita hanya memverifikasi, kemudian kita melakukan bukan pemeriksaan, karena di kita pun tidak ada pemeriksaan untuk itu, untuk MBG ya yang terjadi.
Nah, kita hanya melakukan kunjungan untuk saling mensupport, mencek sejauh mana keberlangsungan yang ada. Yang selama ini kalau yang ada di saya sendiri sudah ke Tahuna, saya sendiri sudah ke Kota Mobagu, ke Borobudur, ke Mitra, ke Minsel, itu kita cek Pak pada teman-teman keberadaan TMBG gitu. Ya saya lihat semua berlangsung baik-baik saja, dan mungkin dari verifikator yang ada yang kita bentuk di sini itu ada kurang lebih kami menggandeng dengan APNAS itu 525 verifikator yang akan membantu kita untuk mencek sejauh mana pelaksanaannya, kualitasnya, apa dan segala macam. Menurut saya, ya selama kita lihat dengan kasat mata baik kok, kondisinya baik. Hanya mungkin perlu diperhatikan tata kelolanya, ya, maupun wilayah penyalurannya begini. Seperti di Tahuna, kebetulan sekolah itu di sebelah rumahnya Bupati. Saya menanyakan kepada anak-anak yang makan itu, apakah kamu diberikan uang saku oleh orang tua selain sudah dapat? Ada Pak, kami diberikan uang saku berapa? 20.000. Dia aja punya uang saku 20.000, sementara EBG-nya kan cuma 10.000, 15.000. Sehingga EBG ini mungkin lebih cocok untuk daerah di pulau-pulau Tahuna dan Talaut Miangas sana yang harus diutamakan. Nah, pola ini yang harus dirubah. Oke? Gitu ya. Nah, itu masyarakat harus dukung kondisinya. Nah, begitupun yang ada di Kota Mobagu, malah 25.000 saya Pak dikasih uang saku tiap hari. Artinya uang saku yang dia dapat sudah bisa lebih beri makanan yang lebih bergizi daripada yang dia dapat dari MBG, kan begitu. Nah, inilah yang perlu diberikan masukan supaya ada evaluasi. Harus diberikan kepada orang-orang yang lebih memerlukan, terutama daerah-daerah yang terpencil, terpinggir, atau terjauh kondisinya yang harus kemudian diperbaiki seperti itu. Kalau kota besar mereka kerjasama lebih besar dari MBG, karena fasilitas MBG gitu. Ya, mudah-mudahan gitu. Nah, kebetulan nanti ada deputi pengawasannya baru hari ini dilantik ya. Itu kawan saya itu dari Ajanti Sumatera Selatan, pagi ini dilantik sebagai deputi pengawasan. Mudah-mudahan semua akan ada perbaikan-perbaikan. Ya, gitu ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan ada ya, kita terus terang, dan selama ini Sulawesi Utara tidak ada pemeriksaan MBG. Clear ya? Ada lagi? Barang bukti Pak, Oke, barang bukti ya. Barang bukti itu ada emas, ada alat berat, ya. Nah, alat berat itu termasuk yang kita nanti selaku penyitaan ini kan sudah dilakukan penyitaan semua. Itu semua ada, emasnya ada, yang kita dapat dari toko-toko itu semua ada. Nah, itu nanti kan bisa disampaikan waktu itu apa tuh? emasnya emas. Oh, emas, ya. Contoh ya. Ini contoh ya. Di sini ada apa? Bukan di sini. Saking pekanya langsung dibawa. Sekarang lagi musim sensitif soalnya. Iya, apalagi soal emas, Pak. Aduh, kasihan gua nggak punya emas loh. Bukannya Pak ini terus taruhnya Mas. Kita ini jaksa miskin kok, nggak usah khawatir. Ya, gitu. Ya, gitu. Ada beberapa perak juga yang kita dapatkan. Ya, kalau alat beratnya bisa dilihat langsung ya di sana ya, di rumbatan kita, di itu Nanti di foto dilihat. ya semacam inilah. Itu masih segelan ya. Mau nanti dikembalikan kan. Ya kira-kira ini ya yang bisa kita tampilin nanti semua akan bergulir ke sidang pengadilan yang mudah-mudahan semua akan
sedang berjalan sesuai dengan skenario-nya dan ini bisa kita serahkan pada negara. Gitu ya. Ada lagi dari Ya, silakan. ya mari dari Kompas ya. Pak Doni silakan. Baik, terima kasih. Yang saya menanyakan masih terkait dengan kasus ini kan masih ada kemarin salah satu tersangka Pak, yang warga negara Cina itu yang masih DPO itu gimana proses hukumnya? Apakah sudah tadi? Kedua, apakah juga kan masih akan ada penetapan tersangka lain terkait dengan kasus ini? Baru kemudian bagaimana dengan ini kan baru wilayah Minahasa Tenggara. Bagaimana dengan wilayah pertama yang lain seperti Pulau Mondo, Bolsel, Woltin dan terutama juga Sangihe, karena barusan hari ini juga ada banjir termasuk besar di daerah Tamako dan di daerah sana juga yang kami dapatkan itu masih daerah juga pertambangan. Nah ini mungkin ada diduga masih ada efek dari aktivitas pertambangan dia. Nah bagaimana ke depan Pak terkait dengan wilayah-wilayah pertambangan yang lain? Terima kasih. Ada lagi? Oh iya, First Lady dulu ya. Yang cantik dulu, yang cantik dulu. Izin Pak, jadi saya dengar dari bertanya tadi mengenai perhitungan kerugian negara tadi oleh kejaksaan. Tadi kalau tidak salah namanya total 23 miliar rupiah, sedangkan untuk ada di depan kita saat ini masih 15 miliar rupiah saja. Bagaimana dengan sisanya Pak? Kemudian kalau boleh tahu bagaimana metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh kejaksaan? Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kalian dari Kantor Berita Nasional Antara. Dari Kantor Berita Nasional Antara. oh antara ya, masalah Karet. karet yang siapa? Ya, tadi disebutkan oleh Pak Kejati selain ini PT HWR itu masih ada sekitar 35 perusahaan pertambangan ya. Mungkin di sana ada semacam gambaran di mana soal 35 yang perusahaan mulai dalam tahapan pengumpulan bukti barang bukti atau proses seperti apa yang sudah dilakukan. Baru kemudian tadi juga untuk pemeriksaan tersangka. Sekarang ini juga Kejati sudah mengembangkan kepada para pejabat tinggi. Nah, apakah itu pejabat yang ada di daerah atau mungkin di kementerian misalkan kalau ada kaitannya seperti itu. Lalu yang ketiga, kami mengapresiasi soal dimasukkannya untuk kejahatan lingkungan dalam ini kerusakan lingkungan untuk mengambil sumber daya yang ada di situ. Nah, mungkin ke depan Pak, apakah ada saran dari kejaksaan sendiri supaya sambil mengelola itu memperhatikan juga untuk kualitas lingkungan yang sendiri. Mas, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan di untuk Mas Roy tadi sama pertanyaan Mas Doni yang pertama gitu ya. Kita sudah pernah periksa sekali, kemudian kita juga sudah panggil berikut untuk pemeriksaan dan pendalaman. Ya kan, pasca penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka, itu yang mau tidak datang. Nah, sesuai dengan ketentuan kan kita tidak perlu panggil 3 kali. Dan kita sudah cekal, kita nyatakan seperti itu. Ya, yakin kalau masih di Indonesia pasti kepegang, kecuali dia sudah pulang ke Cincau sana. Kemudian untuk masalah apakah dia masih bisa berkembang, saya katakan memang iya, itu yang sudah perintah saya seperti itu. Makanya sekarang teman-teman di bawah komando Pak Spitus sedang memeriksa dengan para kasidik, dengan semua tim untuk pejabat-pejabat. Dan saya sudah perintahkan siapapun yang terlibat, mau itu orang menteri nomor 1 ke nomor 2, nomor 100, nomor 200, siapapun yang terlibat, bagus. Itu, ya kan? Kalau nggak mau dibungkus, saya pergi dari sini. Itu ya, jelas ya. Gitu. Jadi kita tunggu, memang kita tidak semerta-merta karena penetapan itu kan berdasarkan bukti. Kita tidak boleh berdasarkan asumsi. Gitu. Nah, sedikit kami sudah sampaikan ini dapur saya bocorkan demi media. Gitu. Artinya kan barang ini kan dimulai dari persekongkolan
pemerintah dengan pihak swasta, ya kan gitu. Nah, ini kan harus ada verifikatornya, ada verifikasinya, harus ada rekomendasinya. Itu yang kita telusuri terus sampai apakah sekarang ini pihak-pihak pejabat-pejabat pusat sedang diperiksa. Betul, kita sedang periksa. Cuma kan kita selalu diam-diam, enggak mau gembar-gembor, itu gitu ya. Bukan tidak mau menyampaikan, kita enggak mau terkesan gaduh. Enggak. Tahu-tahu ada hasilnya gitu. Nah, bagaimana kalau kita temukan keterlibatan? Saya sudah perintahkan semuanya upaya paksa. Tetapkan tersangka, tahan. Apapun jabatannya. Jelas ya? Dan apakah masih berkembang? Ya. Ya. Masalah eksplor yang dilakukan. Jadi di sini dari data kita yang kita sudah lakukan, ada 35 perusahaan yang melakukan hal seperti ini. Enam itu kan pemegang kontrak karya resmi. Ya, kita harus berpikir positif. Resmi. Ya, tapi nanti lihat. Ya, saya sudah bilang ini drama bershare. FTV lah, ada 8 seri, baru seri 1 kok, belum selesai lagi. Ya, paham ya? Gitu ya, Mas Karet tentara kondisinya. Jadi itu akan berjalan. Bahkan saya sudah janji kepada tim maupun anak-anak saya, ini selesai akan 2 surat perintah besar yang akan saya keluarkan. Gitu. Ya. Tidak ada hari libur, Sabtu Minggu, yang bagian penanganan perkara, tidak ada jaksa libur, tidak ada. Kalau mau libur saya buang ke laut semua. Ya, selesai. Ya, itu kondisinya. Karena keterlaluan. Yang kita amati juga keterlaluan. Saya juga sudah ketahuan, bagi saya juga keterlaluan itu. Itu pulau terkecil, apa yang mau ditambang di sana? Tapi buktinya kan ada. Kita akan teliti keabsahan pada semua proses pengeluaran itu. Ada korupsinya enggak? Begitu. Harus ada yang miring otaknya yang begitu nih Pak. Kalau cuma normatif percuma. Iya kan? Ya, itu. Dan yang 35 ini kan tersebar. Sudah, saya sudah keliling. Bahkan di Bolang Mongondo itu, di tempat mereka merusak lingkungan itu saya tanamin. Saya tanam di sini, mereka nambang liarnya di atas, kan gitu. Iya, hukum dilecehkan oleh mereka, tidak apa-apa. Semua ada waktunya, kan gitu. Ya kan? Tapi ini peringatan moral bagi mereka, gitu. Dan ini bukan tantangan yang kecil bagi kita, ya kan? Kemarin kita geledah toko emas ini aja untuk mencari dari mana alur-alurnya dan segala macam. Kalau enggak nanti kita akan kesulitan untuk menghitung yang seperti ini gitu. Bagaimana kalau kalian tambang emas kira-kira berapa yang kamu sudah dapat gali? Nah ternyata dari periode 20 itu kita bisa tutup sekarang sekira lebih sekian penghitungannya. Nah, metode penghitungannya untuk Pak Regina memang itu ahli ya, mereka punya penghitungan. Jadi ini ahli nanti akan itu nanti jelas detailnya itu akan di pengadilan dan diikutin aja itu nanti rinciannya berapa, bagaimana dan segala macam itu nanti dia akan terangkan. Gitu. Jadi yang diserahkan kepada saya ini adalah nilai globalnya daripada semua jumlah kerugian yang kita bagi jadi klaster secara tahun dari penambangan emas maupun kerusakan lingkungannya. Dari data kita, dari data hasil intelijen kita, ya, ini kan 32 hektar yang baru rusak Pak, uangnya dapat segini. Padahal ada 46.000 Pak yang sudah rusak, yang sudah hilang juga emasnya di bawah. Berapa kalau kita sudah kembalikan? Idealnya memang kita disupport untuk mengejar itu dan mengembalikan semua.
saya juga belum yakin bahwa kami akan mampu. Tapi paling tidak ini yang kita bisa lakukan sehingga nanti siapapun yang menjabat menggantikan saya, dia akan meneruskan tradisi-tradisi gitu. Kondisi. Kalau enggak, kita serahkan kepada masyarakat, tuntut dia. Pokoknya yang dulu bisa, kenapa anda enggak? Ya, kondisinya supaya berlanjut terus. Karena harus diteliti yang 46.000 kerusakan itu maupun yang sudah dieksplor dan diproduksi emasnya secara nggak benar, yang harus dikembalikan kepada masyarakat Sulawesi Utara, gitu ya, gitu. Supaya disupport juga oleh media. Awasi terus, begitupun teman-teman saya, adik-adik saya nanti jadi mitra untuk teman-teman media untuk kontrol terus kondisi. Kita walaupun pelan tapi kita jalan, mudah-mudahan semua berhasil. Bagaimana kita tampilkan? Ini kan tindak lanjut daripada podcast saya dengan Popas maupun dengan Mbak Regina kalau masalah waktu itu dari kawan-kawan juga. Cepat atau lambat kita akan coba kembalikan uang-uang itu. Dan ini baru tahap pertama dari 32 hektar. Sekali lagi coba bayangkan. Bagaimana kalau kita bisa kejar 46.000? Yang kita takutkan kan nanti bencana seperti di Sumatera Utara, Aceh, sama Sumbar, ya, ini harus di stop. Kita sadar kok di musim orang banyak, biarin aja. Menggo pikirin. Kan begitu ya? Gitu. Yang penting bisa gandengan tangan sama teman-teman media, udah senang saya. Sama orang-orang bank, dapat masukin bank gitu aja kan gitu. Balikin lagi untuk bangun sekolah, bangun untuk semua kebutuhan masyarakat. Betul nggak? Betul. Ya. Emang besok saya punya uang segini, saya mati besok pagi saya bawa malaikat bisa disokong. Gitu ya. Ada lagi? Yang perhitungan tadi Pak Regina udah ya. Nanti ada ahlinya itu metode. Tapi dia membantu ke saya itu menjadi dua klaster untuk penjualan emasnya sama kerusakan lingkungannya. Jadi total kurang lebih sekitar 23 miliar 890. Lalu kenapa baru dapat 15 ini? Inilah yang tahap pertama yang bisa kita dapatkan. Kan perkembangan berjalan terus. Kita akan maksimalkan sampai itu. Noten? Ya, terima kasih. Aplaus. Cukup ya. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman pers yang begitu setia menjadi fungsi kontrol kita terhadap kinerja kejaksaan. Ini menjadi paduan sejarah. Baru pertama kali kita penyidik jajaran Densus di bawah kepemimpinan arahan dari pihak Pakajati bisa menyita sejumlah uang 15 miliar. Dan kita tonggak sejarah pula selama beliau di sini sampai saat ini kita ada pertambahan emas yang kita naikkan ke penyidikan, dan itu suatu hal yang sangat berharga sekali. Nah, kemudian ada dua acara lagi. Yang pertama, sebagaimana tadi dikatakan Pak Kajati bahwa uang ini nanti kita titipkan di BSI ya. Nah, setelah itu nanti kita foto bersama. Izin Bapak, nanti Bapak sama Pak Oka kita turun ke bawah untuk memegang dan nanti teman-teman bisa memfoto ya. Seperti itu yang terakhir. Nah, untuk sementara silakan dari penyidik mungkin yang ini Pak Asmin, silakan ke depan jadi kepala cabang BSI mungkin yang menerima nanti. Format sudah disiapkan. Mumpung ada teman-teman jadi bisa nonton. Pak Kadek di sini aja. Pak Wai, Pak Kadek silakan. Sini aja langsung. Di sini. Bapak, silakan Pak Bapak. Nah, dari penyidik ke petugas. Iya, dari penyidik ke petugas RPL. Jangan membelakangi itu, Om. Jangan membelakangi teman-teman media. Nah, Titing. terima kasih nih Ketua Densus
Pak Kepala BSI percaya ya, ini lengkap kok, belum dibuka segalanya. Apa mau diulang lagi? Dari teman-teman BSI. Oh iya, yang tersedikit dicek. Oke, kemudian dari penyidik, dari teman B sudah? Sudah? Ayo langsung diserahkan aja. Hasil polis aja. Di sini aja. Nah Pak, nanti momennya beda lagi dengan Pak Kajati. Ini dari ini ke penyidik ke dulu ke petugas BIN. Silakan. Iya. Oke, sekarang dari B ke Pak Kepala BSI. Iya. Oke. Mantap. Oke. Makasih Pak. Sekarang kita tes yang tadi 10 juta itu yang di luar bal tadi dihitung biar dipotong simbolis tadi mana? Yang uang tadi tahu? Uang orang bank aja. Yang tadi mana? Nah yang itu. Ya, simbolis saja. Biar teman-teman media foto juga 100 lembar kan tuh. Kira mau hitung semua. Hukuman itu orang. Asik. Cukup ya. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman dari masa. Sebelum kita ke depan, mari kita tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pers yang sudah meliput acara ini. Maju terus, tetap menjadi pusat kontrol kita dan kita tetap bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, no. Masnya di pegang. Ada spesial semua. Wartawan pegang Pak. Ayo. Tuh. Itu Edwin, sini dulu, foto dulu. Para penyidiknya sini. Sebelah sini, tes. Tanggungan ada di Tes, sini. Paling tidak memegang aja kita. Oke. Ayo. Oke, izin Bapak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangat Bapak, izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.